Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, setiap tahun kita tentu membuat resolusi dalam hidup kita. Entah resolusi itu di tahun itu digenapi berapa persen, dilakukan tercapai berapa persen, tetapi pada umumnya setiap orang membuat resolusi di tahun yang baru. Nah, tentu kita mengharapkan apa yang ditulis, apa yang diresolusikan itu tergenapi, gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, tetapi ada juga yang membuat resolusi tetapi tidak digenapi, gitu. Bahkan mungkin malah ketakutan gitu ya, malah ada wah bisa enggak ya, tercapai enggak ya apa yang ditulis ini gitu. Nah, saudara-saudara, saya kemarin mendapatkan berkat tersendiri ya saudara ya, sukacita tersendiri gitu. Saya merasakan satu konseling dari Roh Kudus ya. Bagaimana Roh Kudus itu menguatkan saya, bagaimana Roh Kudus meneguhkan saya, bagaimana Bapa ya dengan Roh Kudus mengingatkan saya, memelihara perasaan saya, memelihara pikiran saya, memelihara emosi saya, saudara, memelihara langkah-langkah saya. Dan itu luar biasa, itu membuat sukacita. Nah, saya memiliki goal di tahun 2022. Tetapi goal itu juga saya tidak bisa melihat apakah itu bisa dicapai atau tidak. Bahkan saya cenderung, saudara-saudara, kalau tidak melihat gairah di 5 tahun belakang, itu sangat berbeda dengan sekarang, saudara-saudara. Ya, 5 tahun belakang itu wah punya kemampuan, punya cita-cita, punya semangat yang luar biasa, saudara-saudara ya. Wah, wis pokoknya dahsyat gitu ya. Tetapi saudara-saudara, tahun 2022 saya merasakan secara fisikly gitu ya, beda gitu. Ya, gairahnya beda, semangatnya beda ya saudara-saudara ya. Bahkan saudara, beberapa hari belakangan tubuh saya tidur, saudara, tetapi pikiran saya berjalan. Nah, saudara-saudara, itulah yang saya katakan, saudaraku, permasalahannya. Nah, Tuhan melihat hal itu, lalu memelihara saya. Tuhan melihat itu, lalu menggembalakan saya. Tuhan melihat itu, lalu saudara-saudara, saya disegarkannya. Tuhan melihat permasalahan yang saya pikirkan, lalu Dia menolong saya. Saudara-saudara, itulah Bapa yang baik, disebut di dalam Yesaya, Bapa yang kekal. Itulah Bapa yang memelihara hidup kita. Itulah Gembala yang mengatakan di Mazmur, Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menyegarkan pikiran kita, Ia menyegarkan perasaan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara Tuhan, saudara-saudara ya? Pada waktu saya siang itu saya membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi hidup dalam diri saya. Lukas 18 ayat 1 itu mengatakan demikian. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, satu ayat ini, saudara, lalu dilanjut ayat yang berikutnya. Tetapi yang menyegarkan saya adalah untuk saya mengetahui tentang langkah Tuhan. Untuk pikiran saya paham
Untuk perasaan saya ini paham. Untuk emosi-emosi saya ini paham. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Seandainya saudaraku, saya bandingkan dengan misalkan guru saya, guru kempo saya, guru basket saya. Mereka itu hanya bisa jeli dengan satu prinsip, marah dan harus begini, begitu. Tetapi Yesus ini, saudaraku, harus mengatakan sebuah perumpamaan supaya kita paham. Siapa kita? Siapa Pak Kris? Yang pencipta dunia ini harus mengatakan sebuah perumpamaan. Sopo sing ndak meleleh, Bapak Ibu Saudara. Dia yang dahsyat sedemikian rupa. Saudaraku, dia yang pencipta segalanya. Dia mengatakan sebuah perumpamaan hanya untuk Kristian mengerti. Saudaraku, dan mengerti sebuah prinsip, kamu jangan jemu-jemu berdoa. Kamu jangan jemu-jemu berdoa. Lalu dia katakan perumpamaan-perumpamaan itu. Dan di setiap pergumulan dalam pikiran saya, dia menjawab. Ayat 27, bahkan saudaraku, dia mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudaraku, luar biasa. Siapa yang tidak meleleh? Siapa Kristian? Dari 280 juta jiwa mungkin saudaraku di Indonesia ini, saya hanya sak kuku ireng. Tidak ada mungkin saudara ya. Tapi dia pelihara saya. Tapi dia jaga saya. Tapi dia lindungi saya. Bahkan di pikiran saya, dia mengerti. Saudara, apakah kita tidak menginginkan bangsa kita mengalami seperti kita? Dipelihara olehnya. Ya, dijaga olehnya, dilindungi olehnya, bukan hanya langkah, tapi pikirannya pun dijaganya, perasaan kita pun dijaganya, seperti dia menjaga biji matanya. Saya rindu setiap orang di Indonesia mengalami penjagaan Tuhan. Saya rindu, saudara-saudaraku, saya disegarkannya, saya dijaganya, saya digembalakannya. Pikiran juga gampang, saudaraku, menggembalakan pikiran itu. Tidak mudah. Pikiran itu sering belayang kemana-mana, sering mikir mana-mana, saudaraku. Belum aja langkahnya kaki kita, pikiran kita sudah 1000 langkah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah yang menolong langkah-langkah kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Bayangkan kalau tidak disegarkan, kita akan gila sama seperti banyak orang, saudaraku. Kita digembalakannya dengan firman-Nya. Mari kita berdoa bagi bangsa kita. Dan berkata, Tuhan, Engkaulah gembala bagi Indonesia. Dia jaga. Ada banyak orang pikirannya tersesat. Saudaraku, mereka melakukan kekerasan karena mereka tidak punya gembala. Ada ideologi-ideologi yang tersesat karena mereka tidak punya gembala. Mari kita berdoa bagi Indonesia supaya Indonesia juga punya gembala. Judul ini, saudaraku, Tuhan adalah gembala jiwa kita. Mari kita berdoa.